menghimbau untuk Sobat Jovisa, jangan lupa ya 5M-nya untuk diterapkan. Jangan lupa ya Sobat Jovisa, kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Betul. Karena masih dalam situasi pandemi ini ya, kita harus jaga kesehatan, terus giat belajar gitu kan ya, supaya kita sama-sama punya energi yang positif. Betul. Energi positifnya itu nggak harus kita di luar rumah, di dalam rumah pun juga kita juga harus berenergi positif. Betul banget. Nah, selanjutnya sebelum memasuki acara, kita mau sampaikan dulu nih. Betul. Peraturan atau tata cara peserta webinar hari ini untuk mengikuti acara. Betul. Ya. Nah, ketentuan-ketentuan dan peraturan peserta selama webinar adalah yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon. Yang kedua, peserta hanya boleh menghidupkan mikrofon ketika diizinkan oleh host. Yang ketiga, peserta boleh menggunakan chat selama acara dan diharapkan aktif mengajukan pertanyaannya. Yang keempat, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan mode kamera selama acara berlangsung. Dan yang kelima, webinar ini direkam oleh panitia. Nah, itu sudah disampaikan peraturannya. Untuk itu kita bisa sama-sama interaktif ya, bertanya. Sobat Jovisa bisa dipersiapkan nih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya. Ya, bisa langsung chat di kolom komentar. Betul, langsung aja di kolom komentar atau di chat Q&A-nya ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Tunggu dulu nih Del, aku punya pantun nih. Untuk semua Sobat Jovisa juga ini, ya pantunnya adalah makan pare pakai bumbu pecel. Cakep. Selamat sore para istriable dan suamiable. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa. Semoga yang menyimak webinar hari ini diberikan bekal manfaat menjadi istriable, suamiable. Oke. Nah, untuk itu kita kenalan dulu ya. Betul. Kita berdua sudah mengenalkan diri. Kita mau kenalan juga sama Sobat Jovisa yang ada di rumah. Betul sekali. Dengan cara gampang banget. Jadi nanti kita akan melakukan polling ya di Slido yang akan kita tampilkan nanti di layar. Kita bisa, nah ini dia, kita bisa scan barcode-nya atau kita akan kirimkan link-nya pada chat box-nya. Kalian bisa untuk langsung mengekliknya dan mengikuti polling acaranya. Agar kita biar sama-sama ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Oke. Nah, Sobat Jovisa dikasih waktu 1 menit ya dari sekarang untuk melakukan scan QR Code yang ada di layar laptop atau layar handphone Sobat Jovisa semua. Betul sekali. Oke. Atau kalau misalkan yang kesulitan untuk scan barcode, kalian bisa langsung klik di linknya ya, di chatbox-nya ya. Ya, karena panitia sudah mengirimkan link untuk mempermudah Sobat Jovisa semua mengakses Slido ini. Nah, iya, betul. Kita merupakan memberikan inovasi baru begitu Kak, berkenalan menggunakan Slido. Nah, Oke. Sudah siapkah Sobat Jovisa semua? Betul. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, betul. Kita akan mengenal mereka ya. Lebih dalam lagi tuh seperti apa ya Sobat-sobat Jovisa. Betul. Apa sih yang diinginin sama Sobat Jovisa itu di webinar-webinar kita selanjutnya seperti itu, dan materinya seperti apa sih. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita mulai saja ya karena sudah siap semua. Iya. Kita hitung sama-sama ya. Oke, kita hitung ya. Kita hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kamu udah siap nikah nggak sih? Kamu udah siap nikah atau belum Sobat Jovisa semua? Iya, betul. Sekarang lakukan polling. Oke. Sudah keluarkah hasilnya? Iya. Nah, kita coba lihat ya. Wah, 67% menyatakan belum ketemu jodohnya. Masya Allah. Nggak masalah ya. Jodoh datang di waktu yang tepat. Iya, betul. Dan 100% menyatakan siap. Wow. Berkurang. Oke, hasilnya sudah kelihatan. Oke. 17% yang menyatakan sudah siap. Betul. Kita doakan semoga yang siap itu bisa langsung dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma amin. Tentunya melalui webinar ini kita belajar sama-sama untuk menambah bekal. Betul. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih, yang masih ragu-ragu berapa persen? Silakan. Kita mulai dari 1, 2, 3. Mana dia?
Yang masih ragu-ragu, coba. Masih ragu-ragu, kita coba mau lihat. Yang masih ragu-ragu, mungkin udah ketemu jodohnya, tapi masih ragu. Masih ragu, belum yakin gitu misalkan. Atau di dalam diri kalian tuh kayak, aduh aku tuh kayaknya masih belum siap nih untuk jadi seorang istri, atau misalkan menjadi seorang suami, seperti itu. Atau mungkin yang dijodohkan. Betul. Yang dijodohkan kan harus menerima misalnya, tapi kita belum siap. Belum siap. Coba aku mau lihat berapa persen. Oh, kosong, 0%. Oh, masih 0%. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk yang masih ragu itu tidak ada. Tidak ada. Lebih banyak untuk ke tadi belum ketemu sama jodohnya ya. Baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Pasangan idaman versi kamu tuh yang seperti apa sih? Oke. Mari kita lihat. Kita lihat. Menurut sahabat Jovisa semua yang ada di rumah, yang ada di kantor atau dimanapun, aku mau kenal nih. Ya. Pasangan idaman versi kamu itu seperti apa? Iya. Oh, Masya Allah. Ada yang rajin sholat. Rajin sholat. Wow. Sholat 5 waktu itu udah biasa ya? Iya, betul. Satu visi. Nah, ini dia nih. Oke, satu visi. Mantap agama dan akhlaknya. Soleh. Bertanggung jawab. Soleh, pintar, mapan. Nah, sefrekuensi. Wah, ini dia nih. Ini dia, penting sekali. Penting sekali ini sefrekuensi. Selanjutnya, baik. Baik itu relatif ya. Iya, betul. Baik itu sebenarnya relatif sekali. Nah, berarti ini kita bisa lihat yang paling banyak adalah yang diminati penyayang dan seiman. Wah, itu paling penting, seiman. Ya. Karena kalau tidak seiman itu tidak dianjurkan ya untuk melakukan hal yang lebih serius begitu. Betul sekali ada ya. Iya. Oke. Wah, soleh, bertanggung jawab, seiman, penyayang, seakidah. Itu dia. Luar biasa. Itu yang di-highlight ya. Itu yang di-highlight ya. Oke. Baik. Banyak lagi. Masih banyak lagi. Kayak luar biasa sekali ini sobat-sobat Jovisa. Banyak sekali, Masya Allah. Masya Allah. Oke, selanjutnya, masih banyak. Selanjutnya kita lanjut aja ya. Iya, ini dia. Kamu sedang di fase mana nih, Del? Nah, sobat-sobat Jovisa juga nih. Apakah mengikhlaskan? Yes. Move on? Masih maju mundur nih. Ini masih naik turun ya? Iya. Coba kita lihat Sobat Jovisa seperti apa. Kalau kakak sendiri lagi di fase apa nih? Kalau aku lagi di fase apa ya? Untuk memantaskan diri sih. Memantaskan diri. Iya, kalau move on tuh harus sih. Harus ya, iya, harus. Nah, betul. Cocok banget. Buat yang lagi memantaskan diri, webinar ini cocok banget diikutin. Iya, betul kita sekali. Belajar sama-sama di sini. Iya. Karena tujuannya adalah memantaskan diri supaya lebih dekat dengan tujuan menikah itu apa. Betul. Kita gali sama-sama bahwa sebenarnya nikah itu urgent atau enggak sih? Atau masih bisa ditunda? Nah, kita seperti itu. Belajar sama-sama bersama dengan Ustadz Abu Fida. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pilih mana nih, Sobat Jovisa? Yang sefrekuensi dengan kamu atau yang mampu menjamin kehidupanmu? Ayo, wah kita ini lihat. dua pilihan yang sangat sulit sekali ya. Masya Allah. Kedua-duanya deh Kak, kalau aku boleh pilih. Oh boleh iya, kalau sih? nggak boleh dong, kan harus pilih salah satu gitu. Oke, kalau ada yang pilihnya apa? Yang satu frekuensi. Oh iya dong, tentunya itu tuh sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita mau menikah itu memang harus satu frekuensi. Sebab kalau misalkan kita ada masalah atau ada apapun, itu bisa menyelesaikannya dengan cara bersama-sama. Yes, kalau kita sama-sama happy, kita ngejalaninnya juga nggak berat. Nah, sudah terlihat ya di layar bahwa 90% Sobat Jovisa ini memilih yang sefrekuensi dibanding yang dia support materi aja. Betul. Artinya butuh seseorang yang sama-sama equal. Iya, betul. Betul sekali. Wah, oke, terima kasih untuk Sobat Jovisa semua. Ini kita udah kenal ya sama Sobat-Sobat Jovisa. Wah, luar biasa. Wah, kita udah kenalan. Iya, lalu kita mau kenalan juga dong ya. Kita akan kenal dengan ustadznya. Pemateri kita, yaitu guru kita,
Ustadz Abu Fida. Nah, sebelum ke sana Kak, Iya. aku mau nanya, di rumah kamu itu jaringan televisinya jernih nggak, lancar nggak? Nah, ini aku mau Penting cerita banget tuh, nih. Kak. Jadi waktu kemarin itu aku mau nyetel TV itu masih kresek-kresek gitu tuh. Terus habis itu antenanya kena angin dan aku nggak bisa nonton akhirnya gitu. Oh ya ampun, sayang banget. Makanya coba deh Kakak pasang Next Parabola TV. Karena Next Parabola TV ini merupakan TV satelit dengan parabola yang kecil. Jadi nggak susah gitu dipasangnya. Terus pemasangannya mudah, berkualitas, gambarnya juga jernih. Nah, Sobat Jovisa juga kalau mau coba, bisa aja langsung ya dikepoin di Next Parabola. Wow, oke. Oke deh Sobat Jovisa, nanti habis ini aku juga langsung calling nih Next Parabola buat nonton kita sekeluarga. Yes. Samaan ya, jangan lupa ya kita samaan ya. Iya, karena penting banget. Masih dalam situasi pandemi, PPKM ya, kita di rumah aja nggak bisa aktivitas langsung. Informasi kita dapat dari apa? Dari televisi, dari virtual communication. Betul sekali. Ya. Oleh karena itu kita harus punya fasilitas yang juga mendukung untuk mendapatkan informasi-informasi. Betul sekali. Oke, lanjut aja Kak, kita kenalan sama Ustadznya yuk. Yuk, langsung ya. Kenalan CV-nya tuh. Oh iya, betul. Oke, berikut saya akan mengenalkan profil Ustadz Abu Fida, yaitu guru kita hari ini. Beliau adalah pernah mengisi acara di televisi swasta, yaitu Islam Itu Indah. Dan beliau juga mengenyam pendidikan S2 di Belanda, dan saat ini sedang menempuh magister tafsir Quran di PT IQ Jakarta. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kita kedatangan guru kita yang kenamaan, luar biasa ya. Luar biasa. Prestasinya luar biasa, kemudian merupakan pengisi materi di tadi TV swasta TV yang swasta, betul. banyak menginspirasi. Banyak menginspirasi. Oke. Kalau gitu lanjut saja. Sobat Jovisa, jangan kemana-mana. Betul. Tetap di sini. Kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Fida. Iya. Nah, Sobat Jovisa semua, di sini kita sudah kenalan sama-sama ya. Iya, betul sekali. Oke, kita sudah kenalan sama-sama, udah kenal satu sama lain, udah kenalan juga sama ustadznya. Oh iya Del, gini nih, aku juga punya pantun nih ya. Apa tuh? Kan gini nih, PPKM itu kan terakhir itu kan katanya level 4 hari ini nih, tanggal 9 Agustus kan. Nah, terus aku berharap nih ya, jangan sampai ini PPKM diperpanjang lagi. Sebab kenapa? Nanti kalau PPKM diperpanjang, nanti pelan-pelan kamu menghilang. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, bukannya perkenalan, pertemuan, khitbah menikah, tapi malah pelan-pelan kamu menghilang. Itu bagaimana? Kan itu bisa sangat seperti apa gitu ya, Del ya. Bener banget ya, jangan sampai menghilang. Nah, Sobat Jovisa juga di rumah ya, kita tadi sudah kenalan bahwa Sobat Jovisa ini belum ketemu jodohnya 90%. Iya. Nah, oleh karena itu jangan, meskipun kita PPKM di rumah, jangan antisosial. Kita sama-sama berhijrah. Kita semua sama-sama belajar, kita perbanyak networking dengan salah satunya ikut webinar ini. Betul sekali. Ketemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Betul, visi dan misi yang sama dan sefrekuensi ya. Iya, betul sekali. Siapa tahu ya, Sobat Jovisa yang setelah mengikuti webinar ini ketemu jodohnya. Mungkin di webinar ini siapa tahu ya. Masya Allah, kita doakan ya. Amin, kita doakan sama-sama. Amin. Kalau gitu kita tes sama-sama lagi tagline-nya. Oke. Bismillah nikah. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, banyak banget tadi Sobat Jovisa yang sudah memberikan insight-nya. Memberitahu nih bahwa aku tuh butuh yang sefrekuensi. Iya, betul. Banyak juga sevisi, ya semisi. Betul. Terus mereka juga menginginkan sosok idaman, pria idaman atau istri idaman yang benar-benar penyayang, baik, terus agamanya juga baik. Itu memang sudah apa ya, kodratnya gitu ya, setiap insan untuk mau memiliki pasangan seperti itu gitu. Betul sekali. Dan di sini kita
hadir di Jovisa ini adalah tujuannya untuk memperbaiki diri kita agar kita lebih pantas dan layak dalam tujuan kita. Betul banget. Iya. Nah, aku sendiri tuh berharap paket komplit ya, Kak. Betul. Pengennya kok paket komplit udah soleh, pintar iya, ya kan? Iya. Bisa cari uang juga. Betul. Nah, tapi kita sama-sama belajar mana yang prioritas kayak gitu, sehingga kita bisa menyiapkan bekal untuk memilih pasangan ke depannya. Nah, webinar kali ini dibuat oleh Jovisa Academy. Oke. Oleh Jovisa Academy yang tidak hanya sekali. Jadi kita akan ketemu 2 kali ya. Ini acara ini gratis. Tidak dipungut biaya. Betul. Sobat Jovisa semua bisa mengajak keluarganya, temannya, atau siapapun ya untuk datang ke webinar selanjutnya. Betul. Oke. Nah, tetap di sini ya, tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita simak materi dari Ustadz Abu Fida. Silakan. Belum. Coba kiri, kanan. Coba atas. Coba lu puterin gitu deh antena. Capek nih gue. Tadi udah jernih kok. Gue capek. Tiap kali mau nonton gini terus. Ganti channel aja deh. Apaan tuh? Mana gue tahu. Nonton kok ribet amat. Hari gini TV kok disemutin. Nih, sekarang zamannya pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget, bebal banget nih orang. Oke. Let's go. Next Parabola. Hadir dengan ukuran parabola lebih kecil. Instalasi mudah. Kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Dapatkan di toko elektronik terdekat dan official online store Next Parabola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita, liqa kita di Jovisa Academy pada sore hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua yang hadir diberikan perlindungan, diberikan keselamatan, kesehatan, petunjuk, juga hidayah dari Allah serta bimbingan tentunya agar kita pada saat menjalankan hari-hari kita di dunia ini akan selamat tentunya sampai di akhirat nanti. Sahabat-sahabat Jovisa Academy, Masya Allah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan semangat terus menjalankan hari-harinya, walaupun di masa-masa pandemi ini pasti banyak keterbatasan yang kemudian kita dapatkan dalam menjalankan hari-hari kita. Tapi tentunya keterbatasan itu bukan menjadikan satu alasan bahwa kita malah kendor dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, malah kendor dalam menjalankan ujian-ujian yang Allah berikan sekarang ini.
Nah, oleh karena itu katakan bahwa orang-orang beriman itu, masya Allah, ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa? Kekuatan doa tentunya satu. Yang kedua adalah azam atau apa? Atau dia mempunyai kekokohan semangat, kekokohan niat begitu. Sehingga niatnya itu menjadikan dirinya ya itu tetap semangat, tetap kemudian menjalankan hari-hari di dunia apapun itu, apapun zamannya, tapi dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, zaman pasti berubah. Yang namanya zaman, like or dislike, suka atau nggak suka, pasti dia akan berubah. Namun orang-orang yang beriman, orang-orang yang kokoh keimanannya, yang akhlaknya kokoh, dia bisa mewarnai zaman tersebut. Nggak kebawa dalam putaran atau arus zaman, tapi dia malah bisa mewarnai zaman tersebut. Sebagaimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mewarnai zaman. Ya, Al-Quran pun diturunkan oleh Allah akan mewarnai zaman sampai akhir zaman. Sampai kiamat nanti. Al-Quran itu akan terus mewarnai zaman. Tinggal bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Al-Quran sehingga kita bisa memahami apa-apa yang Allah kehendaki, apa-apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Allah perintahkan, dan juga apa-apa yang Allah larang. Nah, oleh karena itu, mumpung kita sama-sama sore ini ngumpul sama-sama di sini di Jofis Academy, insya Allah kita akan membahas perkara-perkara yang mana di dalam perkara-perkara ini tentunya akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami gimana sih sebetulnya cara bekerjanya Allah, gimana sih cara kemudian Allah memberitahukan pengetahuannya kepada kita agar kemudian kita bisa memahami rahasia-rahasia di balik kehidupan kita di dunia ini. Baik, sahabat-sahabat Jovisa yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ternyata tanggapannya pada hari ini, kalau saya lihat di layar ini ada sekitar 180-an orang yang sudah bergabung. Alhamdulillah, Insya Allah pada pertemuan pertama, jadi nanti ada 2 pertemuan, di tanggal 9 ini dan satu lagi tanggal 13 kalau saya tidak keliru ya, di hari Jumat insya Allah, itu pun di jam yang sama, kita akan ngobrol bareng, kita akan sharing, kita akan juga berdiskusi nanti mengenai seputar pernikahan tentunya. Nah, di batch pertama ini atau di kesempatan pertama ini kita akan membahas beberapa poin, ya, beberapa poin. Nah, dalam poin-poin ini insya Allah nanti kita akan lebih memahami di kulit luarnya dulu, ya. Karena apa? Karena insya Allah Jovisa Academy ini nanti akan bersambung terus. Dalam arti ada 2 pertemuan ini, 2 pertemuan yang masih membahas seputar kulit luar. Kalau menurut kami, ya, masih membahas seputar kulit luar dari apa? Dari pernikahan. Misalnya, yang pertama, apa sih tujuan dan urgensi pernikahan? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian bagaimana sih kita mengetahui indikator pernikahan itu seperti apa, gitu ya. Dan kemudian satu lagi, sebentar, saya lupa nih. Satu lagi adalah yang akan kita bahas nanti, hal apa yang perlu dipersiapkan untuk dalam pernikahan itu. Nah, teman-teman, ya, kalau kita mengatakan bahwa apa, sebetulnya tujuan atau urgensi pernikahan apa sih? Ini dia. Karena ada orang yang pasti sekarang ini kalau ditanya atau teman-teman ditanya mau nikah nggak, mau, gimana ya, atau apa yang sudah dipersiapkan dan tujuannya apa sih dari pernikahan? Saya yakin ada orang-orang yang kemudian belum memahami dan menjawabnya dengan jawaban yang dalam tanda kutip klise gitu ya. Dalam tanda kutip ini jawaban yang global banget ya. Untuk apa? Untuk supaya bisa membina keluarga, masya Allah gitu. Untuk menyempurnakan agama, ini masih di kulit luar banget gitu. Sebetulnya apa sih tujuan atau urgensi dari pernikahan? Ya, baik. Di dalam beberapa ayat Quran dikatakan bahwa tadi saya bacakan salah satunya di dalam surat An-Nisa di ayat pertama itu, ya ayuhan nas, ya, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kan begitu ya. Wahai seluruh manusia, kata Allah. Allah menggambarkan dulu nih bahwa apa? Bahwa kami ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dari 2 orang ini, laki-laki dan wanita ini, kemudian dijadikanlah kita ini semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain.
ya, untuk saling mengenal. Jadi konsep ta'aruf ini ada di sini. Ta'aruf adalah perkenalan sebetulnya. Untuk mengenal terlebih dahulu bagaimana orang yang nanti akan menjalankan kehidupannya bersama-sama dengan kita. Di taraf perkenalan terlebih dahulu. Tapi nanti untuk masalah step-step dalam ta'aruf dan lain-lain, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan di hari Jumat. Baik. Dan kemudian apa? Dalam ayat lain kemudian Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, di dalam surat Ar-Rum, ya, di ayat ke-21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kata Allah, ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan dari jenismu sendiri, ya. Bukan sejenis ya, dari jenismu sendiri, yaitu jenis manusia. Untuk apa? Dikatakan litaskunu ilaiha. Nah ini dia. Litaskunu ilaiha. Di sini ada satu urgensi yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seseorang ini pada saat dia menikah, pada saat dia mendapatkan atau mencari pasangannya, maka dia perlu mencari pasangan yang bisa membuat dirinya tenang dan tentram. Condong dan tentram kepadanya. Membuat dirinya tenang dan tentram. Jadi urgensi pernikahan salah satu ya. Salah satu urgensi pernikahan adalah untuk membuat seorang hamba itu menjadi tenang karena ada pasangan. Yang mana pasangannya ini nanti akan diharapkan bisa bekerja sama bersama-sama dalam meraih ridha Allah. Dikatakan wa min ayatihi, ayatihi. Diartikan dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat. Ada kata-kata ayat, ada kemudian kata-kata alamat misalnya. Alamat itu tempat tujuan. Alamat tempat tujuan. Ayat itu di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Maksudnya apa? Ada satu tujuan yang mana tujuan ini lebih tinggi, yaitu mencari ridha Allah, yang mana ini bisa didapatkan pada saat apa? Pada saat seorang laki-laki dan seorang wanita itu bertemu dalam mahligai pernikahan dan mereka bekerja sama untuk bisa meraih ridha Allah tersebut. Cara bekerja samanya bagaimana? Pada saat di dalam keluarga itu, di dalam pernikahan mereka itu, mereka bisa menciptakan ketentraman dan kedamaian antara satu dengan yang lain. Ah, ini dia, ya. Jadi pada saat mereka bersama-sama yang ada tentram, bukan kemudian yang ada saling curigaan. Ini hati-hati. Ada orang-orang yang kemudian mereka menikah ini ternyata dalam pernikahannya itu banyak kecurigaan-kecurigaan. Banyak hal-hal yang disembunyikan. Ini tandanya mereka nggak memahami esensi pernikahan itu seperti apa. Ya, baik. Kata Allah, esensi pernikahan itu adalah satu litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram dan cenderung kepada pasangan kalian. Jadi yang Allah inginkan di sini adalah pendaratan hati, bukan pendaratan jasad. Pendaratan hati, yang mendarat adalah hatinya, bukan jasadnya. Terkadang orang menikah dengan seseorang karena syahwat, bisa jadi. Ya, dan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa yang namanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ini kita sudah masyhur sekali ini yang namanya hadisnya ya. Apa saja? Yang pertama karena kecantikannya, ya. Yang kedua karena kekayaannya. Yang ketiga karena keturunannya, nasabnya. Yang keempat karena agamanya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini ada beberapa hal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa manusia itu ada kecenderungan menikah itu memilih 3 yang di atas daripada yang terakhir yang di bawah. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan clue bagi kita, kisi-kisi bahwa kata Rasulullah, apabila kalian ingin ya bahagia di dunia dan akhirat, akan tenang di dunia dan akhirat nanti, maka pilihlah pasangan itu berdasarkan agamanya. Ini dia, berdasarkan agamanya. Baik. Esensi yang pertama pendaratan jasad, pendaratan hati maksud kami, yang mana kemudian hati ini akan bisa menjadi cenderung dan tentram kepada pasangannya, saling menentramkan. Nah, ini pegang baik-baik. Jangan sampai nanti pada saat kita menikah, ternyata pernikahan kita itu cenderung membuat kita malah jadi nggak tenang. Kalau membuat kita jadi malah nggak tenang, maka ini ada potensi-potensi permasalahan besar yang bisa terjadi nanti. Cek. Jangan-jangan apa? Niat menikahnya keliru, jangan-jangan. Jangan-jangan niat menikahnya bergeser.
ya, bukan karena agamanya, bukan karena untuk menyempurnakan agama, bukan karena untuk bekerja sama bersama-sama untuk meraih ridho Allah, jangan-jangan dia hanya perkara syahwat saja. Jangan-jangan dia mengincar hartanya saja, ya. Jangan-jangan dia melihat karena apa? Karena nasabnya saja. Oh, ini keturunan fulan ini, keturunan menteri ini, keturunan presiden nih, keturunan kiai ini, misalnya begitu ya. Hanya karena nasabnya saja. Tapi dia tidak lihat, bisa jadi keturunan kiai pun agamanya bobrok, bisa jadi. Bisa jadi ya, keturunan kemudian menteri agamanya malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Nah, kalau kata Rasulullah SAW, kalau ingin bahagia dunia akhirat, akan tenang dunia akhirat, maka pilihlah karena apa? Karena agamanya. Pemilihan yang namanya pasangan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara-cara memilih kriteria pasangan di dalam Islam seperti apa. Ini baru mukadimah dulu hari ini. Baru perkenalan dulu, baru kemudian prolognya dulu. Hanya saya akan menyentuh di kulit-kulit luarnya. Insya Allah nanti kita akan berbanyak yang namanya diskusinya, tanya jawabnya begitu insya Allah. Baik, nah kita kembali lagi. Berarti apa? Tujuan urgensi pernikahan adalah untuk saling bekerja sama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu, ya, seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu untuk meraih ridho Allah bersama-sama. Kalau seseorang kerja sendirian dibandingkan kerja berdua, bekerja sama, kira-kira mana yang lebih mudah? Ya. Pastinya berdua kan? Ya kan? Saling sharing sesuatu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Kalau kita kerja sendirian, kerja rodi banget. Capek banget, begitu ya. Tapi pada saat ternyata ada yang saling mengisi, ada yang saling membantu, ada yang saling kemudian apa? Kemudian menguatkan dan support antara satu dengan yang lainnya, ini akan jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Yang penting apa? Yang penting kita tepat nanti dalam membidik kriteria pasangan kita seperti apa. Ini dia. Dan sebelumnya perlu kita pahami dulu bahwa apa? Bahwa Allah memberikan jodoh itu kepada seseorang, ya, memberikan jodoh itu ada tiga, ya. Yang pertama itu adalah jodoh yang segera diberikan oleh Allah. Maka nggak heran ada teman-teman yang jodohnya kok cepat banget gitu, ya. Baru lulus SMA langsung menikah. Bahkan ada yang SMA langsung terpaksa menikah, ada juga begitu ya. Ada yang kemudian kuliah baru tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sudah menikah, cepat banget pokoknya. Itu tandanya Allah memberikan jodoh dia dengan cepat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jodoh yang diberikan oleh Allah itu dengan lambat dia mendapatkannya. Ada yang cepat, ada yang lambat mendapatkannya. Di usia 30, 31, 32, 35 gitu. Baru kemudian dia mendapatkan jodohnya. Bisa jadi. Ya. Karena perkara jodoh ini, ingat teman-teman, perkara jodoh ini adalah perkara yang gaib. Ya. Jodoh itu masuk ke dalam rizki. Di dalam rizki itu adalah jodoh. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang cukup panjang. Ya. Karena Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Ya. Sungguhnya Rasul SAW itu adalah orang yang dipercaya, ya, dapat dipercaya dan dipercaya oleh musuh-musuhnya. Orang yang terpercaya dan dipercaya oleh orang lain. Ya, bahkan musuh-musuhnya itu tidak pernah mengatakan atau di dalam hatinya pun mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang selalu berkata benar, begitu. Ya, apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqa misla zalik, thumma yakunu mudghatan misla zalik, thumma yursalu ilaihil malak fayanfu fi ruh wa yu'maru bikatsbi arba'i kalimat, ya, bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'yun wa hakusyain, dan seterusnya itu, ya. Bahwa apa? Bahwa yang namanya seseorang hamba itu, kita semua ini berproses di dalam perut ibu kita. 40 hari pertama bentuknya nutfah, kata Rasulullah. 40 hari pertama bentuknya nutfah. Kemudian 40 hari kedua bentuknya alaqah, ya. Kemudian 40 hari ketiga bentuknya mudghah atau sekunyahan daging, ya, seonggok daging. Nah, di 40 hari ketiga, usia 4 bulan kandungan dari ibu kita itu, kemudian Allah utus orang malaikat fayanfuhu fihi ruh untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang sudah berusia 4 bulan ini. Nah, pada saat ditiupkan oleh Allah, ditiupkan ruh gitu, ya, di atas perintah Allah, maka saat itulah Allah tetapkan 4 hal. Apa yang ditetapkan? Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan juga dia ini bahagia atau sengsara. Itu 4 bulan Allah sudah tetapkan. Termasuk jodoh kita ada di situ. Karena bagian dari rizki. Ya, termasuk di situ.
Jadi ya, pada saat kita udah mulai bertambah umur itu nggak usah khawatir dengan jodoh kita. Karena yang namanya jodoh itu sudah ditetapkan. Yang penting kita paham ini. Paham cara Allah memberikan jodoh ini seperti apa. Ada yang diberikan secara cepat, tadi yang pertama. Ada yang kedua diberikan agak lambat oleh Allah. Ada yang ketiga, Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah berikan pasangan terbaik baginya di akhirat nanti. 3. Ya, ini 3 jenis nih. 3 jenis atau 3 cara Allah memberikan jodoh kepada hambanya. Secara cepat, ada yang lambat mendapatkan, ada kemudian tidak diberikan di dunia, namun Allah tetapkan jodoh terbaik baginya di akhirat nanti. Dan semua ini teman-teman pasti ada ujian-ujiannya ini. Ya, ujian-ujiannya. Coba cek, tanya deh. Kalau kita punya teman-teman yang sudah menikah, menikahnya dalam bilangan waktu yang cenderung lebih cepat, ya. Biasanya nanti di pertengahan pernikahan itu, ya, di mana teman-temannya masih asik main, dia udah nggak bisa. Karena apa? Dia sudah ngurus suami, ngurus anak-anak misalnya. Nah, itu ujiannya apa? Ujiannya biasanya nanti dia akan merasa, aduh, kok gue nggak bisa main ya? Enak banget ya teman-teman yang belum nikah. Nah, ini dia. Enak banget tuh. Si Fulanah belum nikah, si Fulan belum nikah. Ya Allah, masih pada bisa nongkrong lagi, masih pada bisa nonton bareng lagi, masih pada bisa main sama-sama lagi. Itu tuh. Ujiannya di situ biasanya. Pada saat dia menikah dengan cepat, ujiannya apa? Ujiannya kemudian dia rasanya iri dengan teman-temannya yang belum menikah. Ada juga yang kedua itu yang Allah berikan ujian pada saat apa? Ternyata lambat jodohnya datang, sehingga kemudian ya dia diuji dengan kesabarannya. Ya Allah, kok si ini anaknya udah 2. Ya Allah, si ini bahkan udah begini, udah begitu ya. Saya kok udah umur segini belum juga. Belum lagi kalau datang ke acara keluarga ditanyain terus lagi. Pertanyaannya itu terus lagi. Kapan? Nah, itu kalimat-kalimat yang bikin deg-degan tuh. Kapan? Aduh, mendingan nggak datang deh. Ngapain? Pasti ditanyanya kapan. Udah nanti bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Biasanya gitu kan. Antara iya, antara enggak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nanti aja. ada orang-orang yang belum diberikan apa? Yang belum diberikan jodohnya. Ya, yang belum diberikan jodohnya di dunia, tapi apa? Nanti akan diberikan oleh Allah jodohnya di akhirat. Ini pun ada ujian. Karena apa? Karena dia harus sabar dalam menjalankannya ini, ya kan? Sabar dalam menjalankan. Pada saat melihat teman-temannya sudah menikah, punya anak, dia ini calonnya aja, hilalnya belum kelihatan. Gak kelihatan sama sekali. Bahkan akhirnya sudah menua dia. Akhirnya dia kemudian pesimis. Aduh, kayaknya gue gak ada jodoh nih. Kayaknya udah umur segini, udah umur 45 tahun, udah umur 50 tahun misalnya. Udahlah, udah segitu umurnya, usia itu, ya biasanya orang akan merasa pesimistis gitu. Udahlah, nggak usah nikah sekalian. Udah seperti itu. Ya. Nah, 3 hal ini pasti akan ada ujiannya masing-masing. Namun kalau kita kenal Allah, kita nggak suudzon sama Allah. Pada saat kita kenal Allah, maka kita yakin Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Ya, jadi orang yang dikasih jodoh lebih cepat berarti dia mampu menjalankan ujian-ujian yang dititipkan pada jodoh yang lebih cepat itu. Yang kedua, pada saat kemudian dia diberikan jodohnya agak lambat, pasti dia mampu untuk melalui ujian-ujian itu. Dan yang ketiga pun begitu. Yang jadi masalah terkadang seorang hamba itu merasa putus asa di tengah-tengah. Nah teman-teman, ya sahabat-sahabat Jovisa Academy ini, nanti kalau teman-teman mengikuti terus series ini, ya Jovisa Academy ini, pada saat di kelas-kelas nanti kita akan membahas tuntas, kita iris tipis-tipis permasalahan-permasalahan apa yang biasanya timbul pada saat pernikahan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita mengharapkan nasihat pernikahan di hari H pada saat kita menikah, nasihat pernikahan paling top 15 menit. 15 menit itu juga nih, yang jadi pengantin laki-laki dan wanitanya udah resah. Resah apa? Resah pengen segera langsung beranjak dari situ. Masya Allah. Mau bulan madu. Wallahu Akbar. Bulan madunya seminggu. Berantemnya habis itu terus berantem. Kenapa? Ya karena itu.
15 menit nasihat pernikahan, tapi maunya sehidup semati sampai wafat. Nasihat 15 menit. Pengennya pernikahan nggak ada masalah, subhanallah. Nggak mungkin itu, ya. Dan biasanya kalau ada yang datang itu mengucapkan pada saat kita menikah, yang diucapkan apa? Sakinah mawaddah warahmah ya, mudah-mudahan samawa. Wah, ada juga saya lihat kemarin agak lucu itu. Dia bilang ya, pada saat datang mudah-mudahan cepat-cepat samawa ya. Apa itu? Emang samawanya apa ini? Sama-sama mandi wajib katanya. Subhanallah. ini namanya apa ya? Namanya dijadikan bercandaan itu yang namanya pernikahan. Tapi terlepas dari hal itu semua, teman-teman, ya. Bahwa apa? Bahwa yang namanya sakinah, mawaddah warahmah itu kita perlu pahami dulu. Apa sih itu sakinah itu apa tuh? Keluarga yang seperti apa sih, ya? Jangan dipikir, ya. Kadang-kadang orang begini. Wah, dia samawa dia, rumah tangganya. Pasti nggak ada berantem-berantem. Pasti nggak ada keributan. Enggak. Yang namanya keluarga yang samawa pun pasti akan menghadapi ujian-ujian di dalam pernikahannya. Ujian pernikahan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tuh begitu tuh, ya. Nanti kemudian 7 tahun, yang begitu-begitu. Itu akan ada semua dan insya Allah akan kita bahas tuntas nanti di Jovisa Academy. Jadi ini sekarang pertemuan 2 kali ini adalah perkenalan dari Jovisa Academy. Apa sih manfaat untuk mengikuti Jovisa Academy ini? Manfaatnya itu apa? Manfaatnya agar teman-teman nanti bisa mempersiapkan betul-betul pernikahannya. Pada saat kemudian nanti ada dalam pernikahan itu terjadi permasalahan-permasalahan, terjadi kendala-kendala. Kendala ini dari mana? Banyak, macam-macam. Ya, ada kendala dari dalam diri sendiri, ada kendala dari pasangan, ada kendala dari keluarga, bapak ibu kita, atau bapak ibu mertua kita, ya, atau dari kakak ipar dan adik ipar, ya. Semua akan dibahas satu persatu. Pada saat nanti sudah punya anak, akan ada permasalahan-permasalahan terhadap anak-anaknya, terhadap pengasuhan anak-anaknya, terhadap kemudian anak-anaknya dengan apa? Dengan iparnya misalnya, dengan orang tua atau omnya atau pamannya atau bibinya. Nah, ini dia, ya. Dan juga di dalam pernikahan nanti ada permasalahan-permasalahan tentang ekonomi misalnya, ya, tentang nafkah, ya, tentang kemudian adab suami istri, tentang kemudian adab dalam suami istri pun banyak itu. Adab berbicara antara suami dengan istri. Adab memberikan pendapat antara suami dengan istri. Adab mohon maaf, usikum wa nafsi bitaqallah, sampai hubungan intimnya atau hubungan suami istri. Seperti apa adab-adabnya, dilakukannya seperti apa. Doa apa saja yang dibaca. Ini banyak sekali yang nanti bisa kupas tuntas, teman-teman, ya. Baik. Tapi sekarang kita masih hanya prolog dulu. Baru mukadimah ini. Bahwa apa? Bahwa jodoh itu akan disiapkan oleh Allah secara 3. Kalau tidak dia diberikan secara cepat, agak lambat, yang terakhir tidak berikan di dunia, tapi nanti akan diberikan di akhirat. Begini, ya. Baik. Kemudian bagaimana? Apa yang perlu kita siapkan di dalam hari-hari kita, dalam penantian ini, dalam pada saat kita ingin menjalankan yang namanya pernikahan? Apa sih? Ya. Yang pertama, yang pasti kita siapkan dulu ilmunya. Ilmu. Teman-teman sekarang ya masih diberikan kesempatan untuk memilih. Pada saat memilih itu perlu ilmu. Sehingga pada saat ilmu ini dia dapatkan, dia dapat memilih pasangan hidup dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia bisa kemudian memilih seperti apa karena ada ilmunya, Ya. Dan semua itu ilmu pun memerlukan yang namanya ikhtiar dalam menuntutnya. Kemudian diperlukan kesabaran dalam menuntutnya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu secara kafah, secara keseluruhan, secara paripurna. Sehingga pada saat kemudian kita menjalankan pernikahan kita, menjalankan yang namanya hari-hari kita nanti itu, kita mempunyai guidance atau mempunyai petunjuk, koridor, kisi-kisi dalam menghadapi pernikahan tersebut. Ya. Yang namanya pernikahan itu awal dari seluruh permasalahan, ingat. Ya. Permasalahan yang tadinya punya 1 orang, bisa pada saat menikah permasalahan 2 orang akan bercampur menjadi 1.
Itu pun bisa terjadi di dalam pernikahan. Hal-hal yang dulu waktu kita sendiri itu nggak jadi masalah, bisa jadi pada saat kita berdua malah itu akan menjadi masalah bagi kita. Ya, dan bahkan pada saat bertiga, berempat, nambah yang namanya apa, anak-anaknya, begitu ya, bertambah. Wah, subhanallah. Ini pun memerlukan ilmu agar kita bisa menjalankannya dengan baik. Karena teman-teman, nggak semua orang dititipi pasangan yang soleh dan solehah. Ingat itu. Ya, kita mah pengennya begitu, maunya seperti itu. Tetapi terkadang kitanya sudah soleh, kita mendapatkan pasangan yang luar biasa menggemaskan. Gemes banget. Gemes mau lempar, gemes mau nyambit, itu biasanya itu gemes juga tuh namanya ya, menggemaskan. Nah, itu tergantung dari kemudian cara memandang kita. Kalau pada saat kita bermohon kepada Allah, saya yakin teman-teman udah banyak berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan jodoh bagi hamba segera ya Allah. Misal, ini yang buat udah afkir-afkir nih biasanya umurnya. Ya. Tolong segerakan ya Allah. Tolong segerakan ya Allah. Ya Allah, hamba mohon berikanlah jodoh hamba yang soleh. Ya. Atau yang solehah. Begitu kan? Soleh dan solehah. Tolong ya Allah. Tiba-tiba dia diberikan jodoh yang mana jodohnya ini luar biasa bertolak belakang dengan apa yang dimohonkan dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pada saat itu kemudian apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Apa yang kita lakukan? Apa pada saat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan langsung cerai gitu? Ya. Nggak sesuai, ganti. Nggak sesuai, ganti. Enak aja. Emang ganti sendal jepit, main ganti aja. Begitu ya. Nah, pada saat dia tidak sesuai, terus apa yang kita lakukan? Kita tetap husnuzan nggak sama Allah? Nah, ini perlu ilmu, teman-teman. Perlu ilmu, ya, perlu ilmu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, kata Allah. Bisa jadi suatu hal yang kita anggap buruk bagi kita ternyata itu baik buat kita. Tapi bisa jadi juga sesuatu yang kita cintai itu ternyata buruk buat kita. Dan Allah bikin statement di sana, ya, bahwa sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan kalian tuh nggak tahu apa-apa, kata Allah. Kalian nggak tahu apa-apa. Ada orang bermohon sama Allah, ya Allah, tolong berikan hamba, datangkan jodoh hamba segera ya Allah. Selesai berdoa di kampus, selesai berdoa di kantor, pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang duduk di ruang tamu itu dengan orang tuanya. Kita lihat, siapa nih? Masuk ke dalam, tanya sama ibu. Bu, siapa bu? Itu calon kamu yang mau ngelamar kamu. Subhanallah. Dia lirik lagi. Astagfirullah. Kok tampangnya segitu aja ya? Misalnya gitu ya. Misalnya nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar, dia doa lagi. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yang jodoh hamba sudah dihadirkan pada hari ini ke rumah. Tapi ya Allah, kok tampangnya gitu banget ya Allah? Kok mukanya gitu banget? Nggak bisa ganti yang lain. Nah ini. Ini apa namanya, tanda banget ini. Tanda bahwa doanya itu nggak komplit waktu itu. Harusnya komplit, ya. Para sahabat Rasulullah SAW pada saat menyampaikan doa itu bermohon kepada Allah tuh detail, doanya detail, maunya yang kayak gimana, ya. Dan kita boleh memilih, kita punya hak untuk kemudian memilih apa yang akan kita pilih. Tapi lihat, selektif dalam memilih, pegang baik-baik nih. Selektif dalam memilih itu baik. Selektif dalam memilih itu baik. Namun terlalu memilih juga akan membuat masalah yang baru. Selektif dalam memilih itu baik, tapi terlalu memilih ini akan timbul masalah baru lagi. Begitu ya. Boleh, memilih selektif itu boleh. Ya. Tapi pada saat dia terlalu memilih, ini akan jadi masalah baru bagi dirinya. Saya akan sampaikan satu kisah nih teman-teman. Satu kisah. Ada seorang laki-laki yang soleh luar biasa. Laki-laki ini kemudian mencari pasangan. Ya, jadi laki-laki ini dekat sekali dengan masjid hidupnya. Pokoknya soleh lah. Pada saat mencari pasangan, dia mendapatkan wanita yang solehah. Soleh mendapatkan wanita yang solehah. Nah, pada saat dia menikah, ya, di malam pengantinnya atau malam pertamanya, ya, tiba-tiba
seorang laki-laki, suaminya ini melihat ada aib di dalam tubuh istrinya. Tidak diceritakan tentunya aibnya seperti apa. Tapi gara-gara dia melihat ada aib di dalam tubuh istrinya ini, pada tubuh istrinya, maka suaminya ini hampir tidak menggauli istrinya. Jadi udah nggak mood gitu kira-kira ya. Pada saat itu ya hampir nggak jadi. Pada saat istrinya melihat nih suaminya kayaknya tidak akan atau tidak jadi menggauli dirinya, seorang wanita yang solihah ini kemudian membacakan suatu ayat dari Al-Quran dalam surat An-Nisa di ayat 19 kalau kami tidak keliru ya. Tadi dikatakan bahwa wanita ini atau istri ini sedih karena suaminya kok kayaknya nggak ada nggak ada keinginan ya. Pada saat itu kemudian istri mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Istri ini mengatakan, mengutip salah satu ayat Al-Quran, dikatakan ya, apabila kamu ya tidak suka kepadanya, maksudnya kepada dirinya dia itu, ada satu hal yang tidak disukai, maka bersabarlah, di dalam tanda kurung gitu. Bersabarlah. Bisa jadi Allah titipkan kebaikan yang banyak di dalam dirinya. Masya Allah. Ya. Seorang wanita yang solihah, ya, kemudian menyampaikan hal ini kepada suaminya yang solih. Suami yang solih mendengarkan ternyata kalimat Allah yang disampaikan, suaminya langsung terduduk di hadapan istrinya itu dan meminta maaf. Dia takut kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya malam pertama pun kejadian. Ya, suaminya akhirnya menggauli istrinya. Setelah itu, ya, seorang suaminya ini ternyata adalah seorang pedagang. Dia pun pergi berdagang. Pada saat pergi berdagang, ternyata di tengah laut itu kapalnya karam, teman-teman. Kena ombak, hancur, karam, ya, dan dia pun terdampar di sebuah pulau gitu, ya, di sebuah pulau. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak, orang terdampar di mana tinggal cari handphone gitu ya, cari tempat. Halo, telepon ke rumah, assalamualaikum, saya terdampar nih, jemput, nah, gitu. Itu bisa jadi kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak. Pada saat dia terdampar, entah di mana dia itu, dia nggak bisa langsung pulang. Ya, apalagi sudah hancur semua barang dagangannya, sudah hancur semuanya. Sehingga sang suami ini mau nggak mau terpisah dari istrinya yang baru dinikahinya itu. Berapa lama mereka terpisah? Ya, nggak lama. Terpisahnya itu sekitar 14 tahun. Subhanallah. 14 tahun baru nikah, 14 tahun nggak ada kabar berita. Kira-kira teman-teman yang akhwat nih, ya, yang wanita. Baru nikah, tiba-tiba suaminya 3 bulan aja nggak ada kabar berita. Itu kira-kira ngapain tuh? Nikah lagi atau tetap nunggu gitu? Ya, ini 14 tahun nggak ada kabar berita. Wah, itu ada yang nulis menunggu. Ya, sekarang ngomong begitu. Ya, tiba-tiba coba 14 tahun nunggu nggak? 14 tahun nunggu nggak? Enggak kayaknya ya. 14 tahun ya. Negatif thinking duluan. Nah, tuh salah satunya. Negatif thinking duluan. Ya benar. Ya, itu manusiawi. Tapi ini 14 tahun. 14 tahun suaminya ini ada yang mengatakan enggak nunggu. Subhanallah. Ya. Jadi 14 tahun suaminya ini mencoba mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar apa? Dia bisa kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya. Singkat cerita, yang nggak singkat-singkat dari tadi ya. Singkat cerita, pada saat kemudian suaminya ini berhasil mengumpulkan dana, uang, akhirnya pulanglah ke kampung halaman. Sampai di kampung halaman, ternyata hari belum terang. Sehingga dia pun mencari masjid terdekat dan kemudian apa? Kemudian beristirahat di masjid itu. Sambil menunggu subuh dan sambil menunggu matahari naik. Pada saat menjelang subuh, tiba-tiba ada seorang anak muda yang membangunkan dirinya. Pak, bangun Pak, bangun. Sudah mau sholat subuh. Bangun, wudhu, sholat subuh kita berjamaah. Oh baik, bangunlah suami ini. Ya, pada saat bangun, kemudian dia wudhu, dia segala macam, akhirnya azan subuh, akhirnya sholatlah subuh berjamaah dengan jamaah yang ada di masjid tersebut.
Pada saat sholat subuh berjamaah, ternyata yang membangunkan tadi adalah imam masjid. Jadi anak muda tadi adalah imam masjid di masjid tersebut. Pada saat selesai sholat, selesai kemudian salam, selesai kemudian berzikir, ternyata anak muda ini pun menyampaikan tausiah begitu, ya, menyampaikan tausiah. Dan ilmunya luar biasa. Sehingga sang suami ini menunggu sambil mendengarkan, sekalian ini, dengar tausiah ini sampai kemudian tinggi nanti matahari terang, ya. Akhirnya apa? Dia dengarkan sambil terkagum-kagum. Ini anak muda luar biasa, sudah menjadi imam, suaranya baik, ya, suaranya bagus, suaranya merdu, bacaannya baik, dan juga apa? Ternyata ilmunya pun tinggi. Masya Allah. Selesai dari kajian, ternyata matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai terang. Akhirnya dikuatkanlah hatinya. Dikuatkanlah hatinya untuk apa? Untuk berjalan menuju rumahnya. Nah, berjalan menuju rumahnya. Pada saat dia berjalan menuju rumahnya, sambil deg-deg, begitu kan? Deg-degan lah. Udah 14 tahun nggak ketemu istrinya. Ini pasti deg-degan. Pada saat dia berjalan menuju rumahnya, sampailah di pintu rumah itu. Kemudian diketuklah pintu rumah itu. Assalamualaikum. Dari dalam rumah tersebut terdengarlah suara dari istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat dibuka pintunya, istrinya kaget mendapatkan suami yang 14 tahun dia tidak temui berdiri di pintu rumahnya. Dan suaminya pun pada saat berdiri dalam keadaan terdiam, menatap wajah istrinya yang sudah 14 tahun. Dia tidak ketemu dan begitu kangen hatinya, tapi dia khawatir. Dia maju mundur. Dia mau peluk, dia khawatir. Udah 14 tahun dia tinggalkan, jangan-jangan istrinya sudah bukan haknya lagi. Jangan-jangan istrinya sudah menikah lagi. Dan ternyata subhanallah, dari dalam terdengar suara seorang laki-laki. Siapa itu? Subhanallah. Siapa itu? Mendengar suara yang menyahut seperti itu. Siapa itu? Akhirnya wanita atau laki-laki atau suaminya itu, ya, kemudian mundur teratur. Pelan-pelan dia mundur ke belakang karena mendengarkan suara dari balik atau dari dalam rumah. Dan ternyata pemilik suara itu akhirnya keluar. Pada saat keluar, kaget suaminya ini. Ternyata pemilik suara tadi adalah imam masjid yang ada di masjid tadi pagi. Allahu Akbar. Kaget dia. Dia lihat imam masjid itu, dia lihat istrinya. Apakah ini suaminya? Begitu kan? Akhirnya dia tanya, siapa ini? Kepada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan sambil tersenyum, ini adalah anakmu yang 14 tahun lalu hampir saja engkau tidak jadi menggauliku. Inilah anakmu. Ternyata pergaulan 14 tahun yang lalu itu langsung membuahkan anak ternyata. Dan anak ini tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini adalah anakmu. Dan teman-teman, tahukah siapa anak muda ini? Lahir dari pasangan yang soleh dan solihah. Anak ini adalah, ya, Imam Malik bin Anas. Masya Allah. Imam Malik bin Anas. Ya, yang kita kenal dengan mazhab Maliki sekarang ini. Masya Allah. Ini dia. Coba bayangkan kalau ternyata seorang laki-laki hanya melihat dari apa? Hanya melihat dari depannya saja. Hanya melihat dari fisiknya saja. Tiba-tiba dilihat ada yang nggak dia sukai dari fisiknya, nggak jadi. Tiba-tiba itu suami nggak jadi menggauli istrinya, maka nggak ada mazhab Maliki di dalam dunia ini. Nggak ada mazhab Maliki. Tapi karena seorang suami yang saleh, mempunyai istri yang salihah, istrinya mengingatkan dia untuk takut dan tunduk kepada Allah, lihat, dia akhirnya tetap menggauli istrinya dan menghasilkan anak yang luar biasa. Nah ini dia. Ya. Ini dia. Nah, tetapi teman-teman ingat, bisa jadi pasangan kita itu tidak soleh seperti bapaknya Imam Malik ini. Ya.
nggak soleh, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, pada saat kita mendapatkan yang tidak soleh itu, apakah kemudian kita menyerah? Ataukah kemudian malah kita pengen ganti? Atau kemudian kita malah mengutuk gitu kan? Ya Allah, kok malah dikasih model begini ya Allah? Nggak salah nih, hamba kan udah baik, hamba kan udah solehah, hamba kan udah soleh. Kok dapat pasangan model kayak gini? Nggak salah nih Allah. Astagfirullah. Ya. Bahkan kemudian aib pasangannya diceritakan keluar. Subhanallah. Nah, ini dia. Apakah kemudian ini yang akan kita harapkan? Tidak. Hal ini tidak terjadi atau bisa tidak terjadi kalau apa? Kalau kita memahami ilmunya, kalau kita memahami apa yang Allah inginkan. Kata Allah apa? Bisa jadi suatu hal itu kalian benci, tapi ternyata baik bagi kalian. Ini dialami oleh bapaknya Imam Malik. Ya, ada satu aib di tubuh istrinya, dia nggak suka. Tapi dia mengingat bahwa ini Allah ridha. Makanya terjadi pernikahan ini, maka dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Buahnya adalah Imam Malik bin Anas. Allahu Akbar. Dan ini teman-teman, ilmu dulu. Ilmu itu penting agar kita bisa memahami apa sih tujuan kita menikah, buat apa sih? Urgensinya seperti apa sih? Ya kan? Persiapkan diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, baru kemudian mental. Mental kita ya jangan mental pecundang. Yang namanya tawakal kepada Allah itu adanya di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang biasanya udah pasrah, cenderung kepada putus asa kalau di belakang, ya. Tetapi tawakal di depan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, seperti apa dititipkan oleh Allah pasangan kita, maka itu yang terbaik menurut Allah. Ingat, yang terbaik menurut Allah, ya, yang terbaik menurut Allah. Walaupun seandainya ada ketidakcocokan dan lain-lain segala macam, ada perceraian, itu pun diatur dalam agama kita. Lengkap di dalam agama Islam ini. Nah, nanti di Jovisa Academy pun akan ada bab mengenai talak, mengenai perceraian seperti apa, bagaimana caranya. Kalau laki-laki menceraikan istrinya namanya talak, tapi kalau wanita ingin lepas dari suaminya namanya apa? Namanya khulu. Nah, ini dia, ya, khulu. Ya, melepaskan diri. Itu tata caranya seperti apa? Nanti kita akan belajar, bukan sekarang. Sekarang masih mukadimah terlebih dahulu. Nah, ya. Oleh karena itu, pada saat dia kemudian tawakal kepada Allah, dia siap mental, dia pun siap menerima takdir apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Dan juga berupa pasangan ini, ya. Berupa pasangan. Dia kemudian apa? Dia betul-betul tawakal kepada Allah, betul-betul sami'na wa ta'na, betul-betul dia menerima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Karena apa? Karena Imam Ali mengatakan seperti ini. Ini pegang baik-baik teman-teman ya. Imam Ali mengatakan, pada saat aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonanku, mengabulkan doaku, maka aku bersyukur kepada Allah karena memang itulah yang aku inginkan. Saat aku berdoa, Allah kabulkan, aku bersyukur kepada Allah karena memang itulah yang aku inginkan. Namun pada saat aku berdoa kepada Allah dan kemudian ternyata Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan jauh lebih bersyukur. Karena apa? Karena itulah yang Allah inginkan. Masya Allah. Dan hal seperti ini perlu dilatih, teman-teman. Dan latihan terbaik itu yaitu pada saat kita mengetahui ilmunya, memahami ilmunya, kemudian kita siap menerima apapun itu dengan mental yang kuat, mental menerima takdir yang Allah berikan, maka ini pun bisa kita jalankan dengan baik. Kalau tidak, belum tentu. Pada saat kita belum memahami tentang ilmunya, maka bisa jadi kita malah nyala-nyalain Allah ujung-ujungnya. Malah kemudian kita nyalahin teman-teman kita yang jodoh-jodohin kita misalnya. Tuh, lo gara-gara lo tuh ternyata apa? Ih, orangnya nggak banget deh. Nggak sama dengan apa yang digambarkan waktu itu. Ih, orang ternyata begini. Aduh, nah, gitu tuh. Nyalahin orang. Ya, ini memang paling gampang itu nunjuk keluar, itu paling gampang. Ini kenapa nih? Oh dia anak kecil tuh begitu tuh. Ya, kalau ada apa-apa tiba-tiba langsung nyalahin temennya. Dan kalau ada permasalahan dikit, pasti ujung-ujungnya musuhan. Nggak mau lagi sama kamu, nggak mau lagi temenan sama kamu. Nah ini modelnya seperti itu. Mesti kemaya nafsi fitakallah. Nah, oleh karena itu teman-teman coba cek bahwa apa ya, bahwa ternyata diperlukan ilmu
Yang kedua, diperlukan mental untuk menjalankannya. Ya. Setelah itu, yang ketiga adalah memperkuat kesabaran kita. Karena yang namanya pernikahan itu adalah menyatukan ya antara dua orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Dan bisa jadi latar belakang pendidikannya pun berbeda. Cara orang tua masing-masing membesarkan mereka pun berbeda tentunya. Berbeda. Ya. Sehingga pada saat masuk ke dalam jenjang pernikahan itu akan terdapat banyak kompromi-kompromi yang perlu kita lakukan agar pernikahan kita ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi ikhtiarnya maksimal itu. Pada saat apa? Kita saling mengenal ya, dan menjadikan niat menikah itu betul-betul karena apa? Karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, bukan karena yang lain-lain. Tapi karena Allah Ta'ala. Ini dia. Ya. Jadi pernikahan itu betul-betul dipersiapkan agar ilmunya kita mumpuni, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang kita perkirakan akan terjadi, kita siap menjalankannya. Karena kita udah tahu ilmunya terlebih dahulu. Ini dia. Ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa apa? Lihat. Apabila datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah ia. Kalau udah datang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, bukan ridhoi wajahnya, bukan ridhoi pendapatannya, tapi agamanya kalian ridho terhadap agamanya, maka segeralah, maka nikahkanlah ia. Ya, karena apa? Sebab jika tidak akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Kata Rasulullah SAW. Fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita perlu nanti dalam pertemuan berikutnya, ya bukan sekarang, teman-teman, sabar. Menuntut ilmu itu pun perlu sabar, ya. Jangan pokoknya langsung, Ustadz pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini. Enggak. Pahami dulu seluruhnya, baru kemudian bisa mendapatkannya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada kriteria-kriteria yang perlu kita siapkan atau kita bidik. Kriteria-kriteria seperti apa dalam Islam itu seperti apa. Tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya itu seperti apa. Agar kita paham. Sehingga kita nggak beli kucing dalam karung gitu. Ya, kita paham, oh yang kita inginkan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka pantaskanlah diri kita untuk menjadi seperti itu. Kadang-kadang kita inginnya seperti ini. Pengen deh dapat seorang yang kayak Siti Khadijah. Pengen deh dapat seorang yang kayak Aisyah. Pengen deh dapat seorang yang kayak Rasulullah SAW. Lah kita pengen dapat seperti Khadijah, kita udah kayak Rasulullah atau belum? Ini dia. Kadang-kadang jadi gini, antara khayalan dengan harapan itu bercampur-campur. Orang kalau ngayal itu bebas. Orang kalau ngayal itu bebas. Bebas banget orang ngayal. Kalau yang namanya ngayal itu besok pengen dapat pasangan kayak Khadijah, tapi tampangnya kayak Kate Middleton, wah subhanallah. Tapi terus kemudian tingginya kayak Kate Moss, wah Kate Moss ketuaan ya. Siapa yang tinggi banget? Catherine Wilson misal ya. Jadi dia ngayal mau bebas. Kalau yang namanya ngayal bangun tidur habis itu ngayal bebas ya. Beda dengan harapan. Kalau harapan itu adalah suatu hal. Jadi hayalan dengan harapan dua-duanya ada di angan-angan. Hayalan dengan harapan dua-duanya ada di angan-angan. Ya. Tapi kalau yang namanya menghayal itu nggak perlu ada ikhtiar yang menyertainya. Kita kalau lagi ngayal kan bebas, nggak perlu usaha apa-apa yang namanya ngayal ya. Tapi pada saat kita berharap, maka harapan ini bisa tercapai apabila ada ikhtiar yang menyertainya. Ada ikhtiar yang menyertainya. Ya. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan aspek-aspek yang ada dalam diri kita itu mendekati dengan apa-apa yang dicari atau dibidik oleh calon pasangan kita. Jadi pada saat ta'aruf itu perkenalan itu ya, itu mengetahui satu dengan yang lainnya. Dia apa sih? Apa yang dia cari? Yang dicari A, B, C, D, E, F misalnya ya. Aduh, saya baru ada A, C, F. Yang lain belum ada nih. Kejar ke arah sana agar kemudian bisa masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh pasangan yang kita harapkan. Ini dia. Ya. Nah, nanti seperti apa? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tuntas. Insya Allah. Nah, dan
pada saat kemudian kita mengetahui ilmunya, ya, pada saat kita mengetahui ilmunya, maka kita pun perlu sabar dalam menjalankan ilmu tersebut. Karena ada orang yang sudah paham tentang hak yang batil, namun pada saat dihadapkan dalam satu permasalahan, dia tidak sabar menjalankan yang hak tersebut, namun kemudian dia malah menjalankan atau mengambil jalan-jalan kebatilan. Ya, dia nggak sabar. Pada saat dititipi pasangan, ternyata kemudian dia tidak sabar menghadapi pasangannya ini. Padahal dia sudah tahu ilmunya. Dia kemudian tidak sabar menghadapi kelakuan dari pasangannya misalnya. Tidak sabar menghadapi kelakuan dari kakak atau adik iparnya misalnya. Pada saat dia menjalani, ternyata dia tidak sabar dalam menghadapi mertuanya. Tidak sabar dalam menghadapi saudaranya, misal. Tidak sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Padahal ilmunya sudah sampai kepada dirinya. Jadi hakikat kita menuntut ilmu itu, yang pertama adalah belajar ilmunya terlebih dahulu. Yang kedua adalah belajar mempraktekannya. Jadi setelah dapat ilmunya, belajar praktekkan. Ya. Kemudian setelah dia praktekkan, yang ketiga adalah belajar untuk menyampaikan ilmu tersebut. Disampaikan lagi kepada orang lain. Sampaikan kepada pasangannya, sampaikan kepada anak-anaknya. Ini bagian dari thalabul ilmi, ya, dari belajar. Dan yang keempat, ya, adalah belajar sabar dalam menyampaikan. Belajar sabar dalam menyampaikan. Ini dia. Mungkin teman-teman pernah lihat satu video yang ada seorang wanita gitu ya, seorang akhwat, kemudian lagi hujan, ya, lagi hujan. Tiba-tiba dia keluar, padahal dia pakai jilbab, ya, hijab. Dia keluar terus dia kemudian lagi hujan gitu, lagi udah mau hujan, dia mengatakan, ya Allah, boleh pacaran nggak? Boleh pacaran nggak? Tiba-tiba geluduk kan, buar gitu. Terus dia masuk lagi, udah nggak jadi. Nah ini dia. Ya. Ada hal-hal yang terkadang apa? Terkadang dia sudah tahu ilmunya, nggak boleh yang namanya pacaran-pacaran, tetapi dia masih menjalankan itu. Ya, bahkan dari beberapa percobaan yang kemudian kita jalankan kemarin itu di Jovisa, ya, ada yang mengatakan, kenapa sih kok milih pacaran? Tahu nggak kalau pacaran itu haram? Tahu nggak kalau pacaran itu nggak boleh? Tahu. Kenapa tetap milih pacaran? Bukannya yang dosa-dosa itu yang enak ya katanya. Subhanallah. Itu ada yang modelnya begitu itu. Bukan yang menyerempet-nyerempet kayak gitu yang enak ya. Astagfirullah. Nah, ini tanda. Ada juga seorang ibu yang pada saat anaknya sudah menjalankan ingin ta'aruf gitu ya. Pada saat kita mau memberitahukan pengetahuan kepada ibunya mengatakan, "Nak, ngapain sih ta'aruf-ta'arufan? Kamu beli kucing dalam karung. Udah mendingan pacaran aja dulu." Subhanallah. Anaknya udah sadar, ibunya malah nyuruh pacaran. Ini dia. Padahal jelas, wala taqrabuz zina kata Allah. Janganlah kalian mendekati zina. Deketin aja nggak boleh. Apalagi kemudian melakukannya itu. Karena apa? Pada saat orang pacaran, kecenderungannya apa sih coba laki-laki ini yang pada pengen pacaran? Itu pengennya ngapain sih sebetulnya? Kecenderungannya mau apa itu? Ya, pasti mau ngambil kesempatan dalam kesempitan itu. Mau kemudian mengambil yang namanya hal-hal keburukan yang ada itu. Kalau bisa dibedah itu, otak laki-laki itu biasanya rata-rata seperti itu. Kalau dia menginginkan pacaran loh ya. Kalau dia menginginkan pacaran. Karena apa? Dia mau cek ombak dulu. Dia mau cek fisik dulu itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk wanita-wanita dalam Islam, dengan ta'aruf itu malah dijaga. Dijaga betul-betul. Marwah mereka, kemuliaan mereka, kesucian mereka, betul-betul dijaga. Karena apa? Ada murabinya di sana. Ada orang yang kemudian bisa mendampingi mereka itu. Bahkan tidak diizinkan untuk khalwat, bertemu berduaan. Ya, bertemu berduaan. Nggak boleh. Harus ada orang ketiga, harus ada pendampingnya. Jangan sampai mereka pergi berduaan. Tetapi apa? Ternyata ilmunya sudah ada, pengetahuannya sudah sampai, namun mereka tidak sabar dalam menjalankannya. Ini pun menjadi permasalahan, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Jovisa Academy ini, nanti teman-teman bisa kemudian betul-betul memilah dan memilih. Dan mempersiapkan diri kita betul-betul pada saat nanti masuk ke jenjang pernikahan, itu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, apakah indikator kita bahwa kita itu sudah siap untuk menikah?
Indikatornya apa? Ya, tadi satu, pada saat umur kita sudah sampai umur kita, ya, dan kemudian kita menemukan yang namanya pasangan, ya, pasangan yang betul-betul kita ridhoi agamanya, maka itu sebetulnya adalah suatu kesiapan. Suatu kesiapan. Jadi ilmunya sudah dapat, ya. Kemudian mentalnya sudah dipersiapkan untuk itu, dan kemudian yang ketiga, dia sudah yakin dan tawakal kepada Allah akan menerima semua takdir yang dititipkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sudah siap untuk menikah. Siap untuk menikah, ya. Insya Allah kalau dikatakan siap untuk menikah, semuanya siap. Namun ada hal yang perlu mereka pikirkan dulu nih, ya. Pertanyaannya teman-teman adalah bukannya siapkah kita menikah dengan seseorang, tetapi pertanyaannya adalah siapkah kita bertahan dengan orang tersebut karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap nggak kita untuk bertahan? Jadi pada saat mendapatkan seseorang calon kita, maka kita cek dulu, kira-kira saya kalau sama dia ini ada perkara-perkara yang paling besar sekalipun, kira-kira siap nggak kita untuk kemudian bertahan? Kalau kita siap, dia nggak siap, gimana Ustadz? Itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya, yang penting kitanya siapkan diri kita, betul-betul kita bisa bertahan dengan orang tersebut. Nah, teman-teman, jadi ini masih pembahasan kulit luar ya. Saya dari tadi memang sengaja nahan-nahan nih. Mau ngomong ini tahan dulu sedikit, mau ngomong ini tahan sedikit, biar nggak dibuka dulu semuanya, supaya nggak pusing di awal, supaya nanti bisa lebih tertata pelajaran kita, urutan-urutannya. Ya, jadi urgensi tujuan menikah itu apa tadi sudah, kemudian indikatornya sudah, ya, dan kemudian yang satu lagi apa tadi? Itu pun sudah, insya Allah, ya. Hal yang perlu dipersiapkan sudah, indikator kesiapan menikahnya pun sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini karena saya lihat, Allahu Akbar, ini banyak sekali kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, maka sepertinya untuk penyampaian materi awal ini, muqaddimah ini, di bagian pertama ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini, agar kemudian kita bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab nih insya Allah, ya, untuk tanya jawab, supaya jangan sampai teman-teman nanti ikut Jovisa Academy malah pertanyaan-pertanyaannya itu masih kesimpan gitu, jadi malah tidak mendapatkan solusi-solusi atau penguatan terhadap apa yang ingin kita rencanakan di Jovisa Academy itu. Bismillah nikah, kan gitu kan, ya. Baik, oke. Kalau gitu sahabat-sahabat Jovisa yang dimuliakan Allah, mungkin saya cukupkan dulu materi pada hari ini, cukup sampai di sini biar ada beberapa hal bisa agak lebih banyak pertanyaan yang bisa kita jawab, nanti kita diskusikan sama-sama. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minnal hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah kita ya. sudah menyimak Betul. ya materi. Semoga Sobat Jovisa di rumah mendapatkan ibroh dan mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Abu Fida. Betul. Jangan kemana-mana karena kemana-mana. kita lanjut saja kepada Q&A. Nah, sebelum Q&A, saya mau meng-highlight materi tadi, Ustadz. Betul. Ustadz menyampaikan bahwa perlu yang dipersiapkan sebelum menikah adalah ilmu, mental, dan sabar. Luar biasa. Masya Allah. Itu adalah key point ya. Benar, Kak. key point banget untuk kita menuju ke arah pernikahan. Iya, jadi banyak banget materi yang sudah disampaikan. Ustadz juga menahan informasi benar yang sekali, dan kita banyak sebenarnya ya. Benar, dan kita pun juga menahan gitu, kayak aduh Ustadz lagi dong materinya gitu. Padahal
penasaran banget. Nah, Sobat Bener. Jovisa di rumah, kita bisa menyimak kembali Betul. materinya di Jovisa Academy. Academy. Jadi bukan hanya di sini saja Bukan pertemuan dong. kita. Betul sekali. Nah, Oke. oke. Nah, untuk Q&A-nya ini kita langsung aja ya, kita akan bacakan. Baik, yang pertama dari Lilis Wartini. Ustadz, saya sudah berada di posisi berserah, sudah sering berta'aruf, malah ada yang sudah sampai kitbah, namun gagal. Apakah salah jika saya memilih untuk memantaskan diri saya daripada fokus mencari? Begitu Ustadz. Monggo dijawab Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, itu suatu hal yang baik sekali menurut kami. Ya, jadi tidak salah. Apa yang anti lakukan itu sudah benar. Ya, pada saat kemudian sudah sampai khitbah dan lain-lain, ternyata tidak kejadian, itu qadarullah, ya. Maka katakan itu qadarullah, ya. Nggak perlu kemudian kita berandai-andai. Coba ya, seandainya aku terima waktu itu, seandainya aku begini, seandainya aku enggak, ya. Allah sudah menentukan dan Allah sudah menetapkan. Ya, jadi ditetapkan itu bahkan 4 bulan di dalam perut ibu kita, Allah sudah tetapkan masalah itu. Nggak usah menyesal permasalahan itu. Dan kita benar, untuk wanita pun itu punya hak untuk memilih siapa pasangannya. Jadi hak untuk menerima atau menolak itu punya hak itu. Ya. Namun kalau kita menolak atau menerima seseorang, maka basicnya, landasannya, dalilnya itu adalah perkara agamanya. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah disampaikan dalam banyak hadis juga. Lihatlah agamanya, dan masyhur sekali di sini. Ya, agamanya. Kalau agama yang menjadi pertimbangan kita, insya Allah ini akan bisa menyelamatkan kita di dalam perjalanan kita dalam rumah tangga. Ini satu. Ya. Yang kedua, betul sekali. Pada saat tidak jadi, sebaiknya kita nggak usah pusing-pusing untuk kemudian bingung cari sana, cari sini. Ya. Tetapi yakinkan diri kita bahwa apa? Pada saat kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan kita inginkan, kita harapkan. Harapkan itu berarti ada ikhtiar dan juga ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau waktunya sudah pas, dia pun akan mendekat. Pada saat waktunya sudah tepat, dia akan mendekat. Nggak perlu cepat-cepat, tidak ada kata terlambat. Ini dia. Ya. Jadi, siapkan diri kita saja, kokohkan dulu diri kita saja, sehingga apa? Nanti Allah berikan orang yang pantas untuk mendampingi kita dan membina hubungan rumah tangga dengan diri kita. Yang diambil sudah benar, dan insya Allah tidak ada salahnya sama sekali. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga Ya, menjawab sama-sama. pertanyaannya ya. Iya. Luar biasa. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, sudah betul. memilih ya. Sudah memilih pertanyaan yang terbaik. Ya, kita hanya memilih 3 penanya terbaik, Ustaz. Betul. Dan Ya, nanti Masya Allah. akan ada Pemenangnya dari 2 pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan giveaway-nya. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi kita tidak perlu khawatir begitu ya Ustadz. Betul. Terkait jodoh kita. Iya. Gak apa-apa, mungkin tadi belum jodoh ya. Ya, betul. Ikhlas saja. Ya. Betul. Ikhlas saja. Berarti Iya, apa? ikhlas saja dan terus Berarti memperbaiki Allah- diri ya Ustadz ya. Iya, berarti Allah mempersiapkan pasangan yang terbaik bagi kita di luar sana. Amin. Gitu. Amin. Benar Allah sekali amin. Ustadz. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Fida bahwa Iya. jodoh itu bisa saja nggak sekarang. Betul. Nanti disimpan sama Allah atau nanti ketemunya di surga. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan dari aplikasi Uma. Hmm. Nurul Ai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Assalamualaikum. izin bertanya. Jika kita mendoakan seseorang yang soleh untuk menjadi pasangan kita, apakah boleh? Dan bagaimana caranya supaya bersabar? Iya. Silahkan Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Doa itu boleh didetil, sedetil mungkin ya. Dan bahkan boleh nggak Ustadz kita doain tetangga depan rumah misalnya.
Karena kita lihat ternyata ini orang soleh banget. Ini orang soleh banget. Boleh nggak? Boleh berdoa. Tapi jangan memaksa Allah dalam doa kita. Ya, pada saat kita berdoa dan doanya itu spesifik, siap-siap. Siap-siap kalau ternyata Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita anggap baik buat kita ini pada saat sudah menikah dengan kita malah tidak baik. Ya. Atau sebaliknya, bisa jadi dia baik buat kita pada saat kita menikah, kita yang jadi bikin perkara. Ini pun bisa jadi. Ya. Sehingga apa? Allah mengatakan tadi, saya sudah bacakan ayatnya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita nggak suka terhadap sesuatu, tetapi itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi satu hal yang kita cintai pun ternyata itu malah nggak baik buat kita. Mendoakan boleh, berharap boleh, ikhtiar boleh, tetapi tawakal ingat ya. Segala urusan diserahkan kembali kepada Allah dan yakinlah Allah memberikan yang terbaik. Tadi dikatakan oleh Imam Ali, ya kan? Apabila kita berdoa dan kemudian Allah mengabulkan doa kita, kita bersyukur kepada Allah karena itulah yang kita inginkan. Namun pada saat kita berdoa, tapi ternyata Allah tidak kabulkan, maka kita harusnya jauh lebih bersyukur. Karena apa? Karena itulah yang Allah inginkan. Jadi nggak ada kekecewaan karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya sabar itu seperti apa? Sabar ini kita bisa mengatakan bahwa diri kita sabar pada saat dihadirkan hal-hal yang bisa membuat kita tidak sabar, tapi kita tidak terjebak di dalamnya. Allah hadirkan tuh hal-hal yang bisa bikin kita nggak sabar, namun kita nggak terjebak di dalamnya, itulah kesabaran. Berarti kita berhasil dan kita bisa mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang sabar. Orang yang sabar. Sabar ini nggak akan bisa kesampaian kecuali kita betul-betul mengenal Allah, memahami Allah. Kan Allah mengatakan bahwa apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan uji kalian itu dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan jiwa, dan juga dengan buah-buahan, kata Allah. Wabashiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kenapa? Ayat ini ditafsirkan oleh ayat sebelumnya. Ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat, kata Allah. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini dia. Kalau kita memahami, di dalam ayat lain pun Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian akan mengira kalian akan masuk surga, kata Allah, sebelum aku datangkan yang namanya apa? Ujian bagi diri kalian sebagaimana orang-orang terdahulu aku uji, kata Allah, ya. Ujian kemelaratan, ujian kemudian kesengsaraan, ujian yang sifatnya sudah ada hantaman dari luar, melibatkan orang lain di luar kita, dan juga ujian di mana hati kita diguncang-guncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mau nikah, tinggal 1 bulan lagi, ternyata bubar. Padahal apa? Gedung sudah dapat, yang namanya undangan sudah dicetak, bahkan sudah disebarin, terus kemudian cenderamata sudah ada. Subhanallah, tiba-tiba pasangannya atau calon pasangan ini membatalkan secara sepihak. Pasti hatinya berguncang. Nggak mungkin enggak. Ya, berguncang itu, apalagi seorang wanita, diguncang hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kita akan mendapatkan ujian. Lebih cinta mana kita? Kepada calon pasangan ini atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Diperlukan suatu kejadian-kejadian, rentetan-rentetan kejadian, ujian dari Allah agar bisa membentuk kita menjadi suatu pribadi yang sabar. Dan sabar ini tidak bisa tercapai kecuali kita sudah mengenal Allah terlebih dahulu melalui firman-firman-Nya, agar kemudian kita tetap bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang sudah Allah tetapkan skenario perjalanan hidup kita di dunia ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kasih, terjawab ya. Terima Iya, kasih terima kasih, Ustaz. Ustaz. Jadi luar biasa jawabannya adalah
Allah itu maha pemberi. Jadi betul. Allah maha mengetahui yang baik untuk kita. Betul. Jangan dirasa baik untuk kita, belum tentu baik di mata Allah. Betul sekali. Jadi kita harus bersabar begitu ya. Betul, karena Allah adalah penulis skenario terbaik dalam kehidupan kita. Betul sekali. Dan kita mulai dari sekarang coba doain jodoh kita. Boleh silahkan, kalau bisa yang spesifik gitu. Boleh ya Ustadz ya? Doain yang spesifik gitu. Betul, Emaknya juga nanti, boleh disebut Ustadz. Nanti di akhir Jovisa Academy pertama ini, saya akan sampaikan doa yang bisa kita panjatkan untuk mendapatkan jodoh kita. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ikut lagi terus nanti ya sampai yang kedua insya Allah. Baik. Oke. Ditunggu ya Ustadz. Ini disampaikan hari ini atau di hari Jumat Ustadz? Di hari Jumat dong, jangan Hari sekarang. Jumat ya. Bubar nanti langsung pada mau doa aja. Oke. Ilmu Jangan pun kemana-mana ya berarti Sobat Jovisa. Ditunggu sampai hari Jumat. Baik. Nah, kita ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Mirza. Assalamualaikum. Mau bertanya, jika wanita agamanya bagus dan ekonominya sudah matang, sedangkan si prianya itu sedang hijrah, lalu ekonominya belum matang. Itu bagaimana Ustadz? Maju saja apa bagaimana untuk melamarnya? Seperti itu Ustadz. Dilema ya Kak? Iya, Ini betul. yang nanya laki-laki perempuan nih. Laki-laki Yang kayaknya bertanya ya. Yang pertama atas nama Mirza Ustadz. Laki-laki ya? Laki-laki seperti. Iya. Tiba-tiba Mirzani Jannah misalnya namanya perempuan. Oke. Kalau seorang laki-laki, anggaplah laki-laki ya insya Allah ya. Buat Mirza, coba mana angkat tangan? Oke, Mirza. Mirza boleh raise hand? Oh, laki-laki. Laki-laki. Ya. Alhamdulillah nggak salah tadi. Mirza Silakan, Ustadz, Fantiana Nugraha. Masya Allah. Betul ya? Iya. Baik. Berarti Mirza berhijrah ceritanya. Keadaan ekonominya masih belum firm banget gitu kira-kira Mirza ya. Sementara wanita yang diinginkan ini seorang wanita yang udah agamanya baik, ekonominya juga baik, ya kan? Baik. Seorang wanita yang agamanya baik, ya, maka dia akan mencari seorang laki-laki yang akan membawanya pada kebaikan. Seorang imam dia biasa cari, ya. Seorang imam yang dia cari. Kalau seandainya ekonomi kita belum bisa mengimbangi, maka kita bisa berlomba-lomba di dalam agama. Antum seorang laki-laki, seorang imam, ya kan? Maka hadir kepada dirinya, katakan, demi Allah, aku tidak bisa menjamin kebahagiaan kamu dalam masalah ekonomi karena aku pun sedang berjuang. Tapi aku akan mempertanggungjawabkan kamu di hadapan Allah karena aku bisa menjadi imam yang baik bagi dirimu dan anak-anak kita nanti. Masya Allah. Itu laki-laki baru. Ya kan? Hadapi. Catat kalau perlu nih omongan. Omong nanti begitu. Karena laki-laki yang seperti itu ini yang betul-betul dahsyat. Saya ingat dulu. Pada saat melamar istri saya dulu. Ya, itu ketemu sama bapak ibunya. Jebret. Langsung itu. Nggak pakai basa-basi. Saya katakan begini. Om, tante, saya tidak bisa menjamin bahwa anak om dan tante kalau nikah dengan saya akan bahagia. Tapi satu hal yang bisa saya jamin. Apabila kami memiliki permasalahan nanti, maka jalan terbaiklah yang akan saya tempuh dan saya lakukan untuk anak om dan tante. Nggak bicara masalah harta nih waktu itu. Bapaknya langsung bilang, ini laki-laki baru. Tadinya saya mau ditanya-tanya, jadi nggak ditanya-tanya lagi. Bubar. Nah, jadi bagaimana? Nggak usah khawatir, maju terus. Antum itu laki-laki. Dikatakan bahwa apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Perkara pada saat kita berikan nafkah ternyata itu belum cukup untuk dirinya, maka seorang suami dan istri bisa saling bekerja sama. Kerjasama. Nggak usah minder. Nggak usah minder. Karena apa? Seorang laki-laki yang bekerja keras, yang penting dia ada keinginan untuk bekerja keras, dan kemudian dia taat kepada Allah, Allah yang akan menjamin rezekinya. Apalagi dia perlu menghidupi seorang wanita, perlu menghidupi anak-anaknya, keluarganya nanti. Allah titipkan. Bisa jadi sekarang rezeki kita seret.
Pada saat menikah dengan dirinya, malah Allah bukakan keran rezeki itu karena apa? Karena Allah pun cinta kepada pasangan kita. Gitu ya. Jadi jalan terus Mirza. Nggak usah takut. Bismillah, pegangan sama Allah. Yang penting nih akhwat mau sama antum. Itu yang paling penting. Ya kan? Yang penting apa? Antum bisa betul-betul menjadi imam yang baik nanti bagi wanita ini. Kasihan dia. Karena apa? Ekonominya udah bagus, agamanya bagus. Nikah sama antum, ternyata antum sia-siain. Nah, ini antum bermasalah berarti. Tapi kalau antum berniat baik, di hadapan Allah berjanji kepada Allah dengan baik, insya Allah Allah yang akan membantu rumah tangga antum nantinya. Ya, maka maju terus. Bismillah. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan nanti. Baik. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Kak Mirza ya. Jadi jalan terus karena yakin saja Allah sudah menyiapkan rezeki setelah menikah ya. Semoga terjawab dan diberikan kelancaran ya. Semoga Kak Mirza. Amin. Oke. Amin, 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 amin. 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 Nah, kita sudah membacakan 3 pertanyaan karena Betul. banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom chat. Kami masih memiliki waktu juga, kita bisa membacakan beberapa. Nah, sebelumnya diingatkan kembali bahwa kita memilih dua pemenang terbaik. Dan untuk yang belum menang hari ini nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena ada giveaway juga dengan total hadiah Rp100.000 yang akan diberikan. Oke. Nah, caranya gampang banget. Gimana tuh caranya, Kak? Caranya adalah kita tinggal share di IG story dan tag di jovisa.id. Seperti itu. Dan untuk 2 pertanyaan terbaik akan kita umumkan di akhir acara. Lalu untuk 2 pemenang lagi yang berhasil meresum acara dari Jovisa Academy ini akan kita umumkan di akhir sesi, betul, di hari Jumat ya, Del ya. Begitu. Iya. Ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar tanya terus ya sama Ustadz. Jadi bukan cuma hari ini, besok juga masih bisa. Betul, masih. Apalagi di akhir acara kan kata Ustadz ada doa nih yang akan disampaikan, betul ya? Betul sekali, kita tunggu. Oke, lanjut saja kepada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Shirley. Iya. Gimana ya Ustadz? Saya mau pacaran, tetapi orang tua saya ini malah setuju tentang pacaran. Oh, saya nggak mau pacaran maksudnya Ustadz. Saya nggak mau dan orang tua saya justru malah mengizinkan. Dan saya keras kepala banget. Saya nggak mau mendekati zina tersebut, Ustadz. Sebenarnya disuruh kayak gitu, saya risih banget. Karena diri saya sendiri saja nggak mau pacaran. Mohon ini ya, anjurannya Ustadz, bimbingannya, begitu pendapat Ustadz. Silahkan. Betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau perkaranya perkara orang tua, memang teman-teman ini perlu pemahaman yang mendalam dari kita. Jangan kemudian kita merasa kita sudah belajar agama, sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah misalnya, lebih mengetahui dari orang tua kita, karena dulu mungkin orang tua kita nggak tahu yang namanya konsep ta'aruf seperti apa, atau agama mereka pun belum baik seperti agama anaknya misalnya, ya. Maka sebagai anak memang sebaiknya nasihat itu jangan terlontar dari lisan kita. Jadi pinjam lisan orang lain, yang mana orang lain ini adalah sosok yang menjadi role model bagi orang tua. Jadi orang lain yang kita pinjam lisannya ini ada orang lain yang orang tua kita respect sama mereka, yang dihormati oleh orang tua kita. Orang tua kita masih punya orang yang dihormati nggak? Kan kita bisa mengetahui itu. Apakah kakek kita, nenek kita misalnya, atau paman kita, bibi kita, uak kita, atau seorang ustadz atau ustazah yang mana orang tua kita menghormati orang tersebut. Nah, kita pinjam lisannya untuk menyampaikan masalah ini. Ya, kadang-kadang seorang anak itu pada saat dia belajar agama, kadang-kadang kemudian dia merasa bahwa dia punya wewenang untuk bisa langsung menasihati orang tuanya. Ini orang tua kita.
Yang namanya orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini. Perkara beliau ini belum memahami agama secara keseluruhan, ya, maka sebagai anak kita punya kewajiban untuk mendoakan. Mendoakannya dulu, mendoakan. Adapun menasehatinya, kita perlu meminjam lisan orang lain untuk menasehati beliau-beliau ini. Kedua orang tua kita, ya. Kita pegang, antum sudah baik sekali, ya, luar biasa. Nggak mau mendekati zina, keren, Masya Allah. Tapi ingat, birrul walidain pun penting. Yang namanya berbakti sama orang tua penting. Jangan sampai kemudian lisan kita malah menyakiti perasaan hati dari kedua orang tua kita. Ya, kalau mereka mengatakan pacaran saja dulu, udah senyum aja. Bismillah, mudah-mudahan nanti Allah berikan yang terbaik bagi saya. Bilang aja gitu. Kemudian kita cari, pinjam lisan orang lain, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan masalah konsep ta'aruf ini kepada orang tua kita tanpa terkesan menggurui. Pinjam lisan orang tersebut untuk kemudian menyampaikan hal ini kepada kedua orang tua kita. Nah, itu cara yang menurut kami paling bijak, ya, paling bijak. Bukannya terus kita tiba-tiba motorin video gitu, ketahuan banget kalau gitu. Ayah, ibu, Pak, Mah, lihat deh nih. Ini ada video Ustadz. Ustadz itu berbicara tentang ta'aruf gini-gini. Ini ketahuan banget. Ya, nih kamu mau nasihatin ayah ibu nih masalah beginian. Ya, jadi pinjam aja lisan orang lain yang kita anggap bisa didengarkan oleh kedua orang tua kita, sambil jangan lupa berdoa dan bermohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua kita itu, dilembutkan hatinya, karena Allah kan muqallibal qulub, yang maha bolak-balikkan hati manusia itu. Pemilik hati manusia kan Allah, maka dekati pemilik hatinya, dekati, ya, dan ikhtiar apa? Dengan doa, dan juga ikhtiar untuk meminta pertolongan atau meminta nasihat dari orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kedua orang tua kita. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah memberikan respon ya. Iya, luar biasa. Jadi doakan saja Kak, untuk supaya orang tua kita itu dilembutkan hatinya. Betul Jadi sekali. doanya bukan hanya meminta jodoh atau doa supaya mendapatkan jodoh yang soleh, tapi juga doa mohon sama Allah, lembutkanlah hati orang tua kita. Betul supaya sekali. nggak terlalu memaksa. Iya, gitu. betul. Karena jodoh kan tadi ya sudah disampaikan Ustadz bahwa esensi menikah adalah menambatkan hati. Betul. Dan menyatukan antara dua keluarga. Oke. Selanjutnya diingatkan kembali ya Kak. Oh iya. Nah, ini adalah Q&A terakhir ya. Iya, jadi nanti ada pemenang, dua pemenang terbaik. Dua pemenang terbaik. Iya, itu akan disampaikan hari ini di akhir acara. Betul. Pemenang terbaik ini hanya akan dipilih 2 orang dari berbagai pertanyaan yang ada ya. Betul sekali. Jadi sobat-sobat Jovisa juga banyak berdoa gitu ya. Mungkin salah satu pertanyaannya bisa didapatkan. Supaya bisa menjadi penenang. Betul. Gitu. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita mau mengingatkan kembali sekali lagi bahwa pemenang giveaway ini hadiah, ada hadiah giveaway juga Kak. Jadi bukan hanya pemenang Q&A-nya. Ada pemenang giveaway dengan total hadiah hadiahnya 100.000 untuk 2 penanya terbaik. Dan 100.000 lagi untuk pemenang resume story Instagram terbaik. Begitu. Caranya mudah banget. Hanya meresum atau membagikan momen ke Instagram sahabat Soleha semua, sahabat Jovisa semua. Dan tag di @jovisa.id. Betul. Nah, untuk pemenang Q&A hari ini. Oke. Nah ini Sobat Jovisa, jangan kemana-mana nih. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita pantau terus nih. Kita akan bacakan pemenang giveaway-nya setelah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Bismillah nikah. Betul.
Belum. Coba kiri. Kanan. Coba atas. Coba lu puterin gitu deh antenanya. Lah! Capek nih gue. Tadi udah sempet jernih kok. Gue capek setiap kali mau nonton gini terus. Ganti channel aja deh. Apaan tuh? Mana gue tahu. Nonton kok ribet amat. Hari gini TV kok disemutin. Nih, sekarang zamannya pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget, bebal banget nih orang. Oke, let's go. Next Parabola hadir dengan ukuran parabola lebih kecil. Instalasi mudah. Kualitas gambar jernih. Gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola, jadi maksimal. Dapatkan di toko elektronik terdekat dan official online store Next Parabola. Sekarang kita masuk kepada pemilihan pemenang. Oke. Kita akan membacakan pemenang dari penanya terbaik. Hanya ada 2 pemenang. Hanya ada 2 penanya terbaik. Ya. Kita mulai ya. Oke. Kira-kira siapa ya? Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu. Pemenang pertama jatuh kepada Rina Erlina. Selamat kepada Rina Erlina. Selamat kepada Rina Erlina. Oke, untuk pemenang yang kedua. Pemenang kedua ada siapa? Ada saudara Mirza. Luar biasa. Selamat kepada Mirza. Kepada Kak Mirza. Nah, untuk pemenang ya, 2 pemenang terbaik ini, penanya terbaik, harap untuk mengabadikan momen screenshot aja. Ya, screenshot bagi pemenang. Ini harap untuk di screenshot. Iya. Kemudian DM Instagram jovisa.id. Ya, nanti screenshotnya dikirim ke sana. Itu menandakan bukti bahwa sobat Jovisa semua menjadi pemenang. Q&A-nya. Oke, terima kasih. Dan oh iya, jangan lupa nih untuk yang belum menang itu nggak usah khawatir karena masih ada lagi giveaway selanjutnya yaitu story dengan resume terbaik gitu. Jadi kalian membuat resume dan mengabadikan momen ini di story dan tag IG jovisa.id itu akan bisa memenangkan gitu ya, kesempatan untuk memenangkan kembali gitu. Betul sekali. Jadi pemenang bukan hanya di Q&A. Betul. Ada juga kesempatan untuk Sobat Jovisa yang belum disebut namanya mengikuti giveaway. Mengabadikan momen di-share ke Instagram jovisa.id. Di tag juga. Kan? Dan jangan lupa kami ingin mengingatkan Sobat Jovisa untuk berbagi feedback dengan kita. Gunanya adalah untuk memperbaiki dan kita bisa mengetahui nih apa sih materi apa yang diingini oleh Jovisa, Sobat Jovisa ini gitu. Caranya adalah dengan scan barcode dan klik link yang akan kita bagikan di chat box-nya. Oke. Iya. Sobat Jovisa bisa lihat di sini ya. Oke, scan di layar di sini. Atau bisa langsung klik di link yang akan dibagikan di chat box-nya. Iya. Baik. Oh iya, aku mau ngingetin, ini feedback ini adalah salah satu peraturan juga untuk mendapatkan giveaway. Jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-teman ya. Betul sekali. Jadi kita sama-sama memperbaiki ya, bukan hanya memperbaiki diri, kita menimba ilmu untuk memantaskan diri hari ini, kita juga minta feedback dari Sobat Jovisa di rumah, memberikan feedback terbaik buat kita gitu ke depannya. Iya. Oke. Kita sudah ngobrol juga sama Ustadz tadi, Q&A juga sudah. Iya. Nah, untuk itu kita panggil kembali Ustadz Abu Fidanya untuk memberikan closing statement. Betul. Pesan-pesan apa sih gitu yang akan disampaikan Ustadz pada kita? Iya, gitu ya. Kita belum pamitan tadi sama Ustadz. Baik, sahabat-sahabat Jovisa yang dirahmati Allah, ya. Yang namanya jodoh ini adalah perkara ghaib,
perkara gaib itu tentunya ditentukan oleh yang maha gaib, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan jodoh terbaik menurut kita dan menurut Allah, dekatilah sang pemilik dari jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dekati pemiliknya, buat pemiliknya itu jadi cinta kepada kita, sehingga dia akan berikan jodoh terbaik bagi kita nantinya. Insya Allah. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Pahami ilmu terlebih dahulu, baru kemudian bersabar dalam ikhtiarnya, maka tinggal tunggu tanggal mainnya, kapan Allah berikan jodoh terbaik bagi kita semua nanti. Insya Allah. Alhamdulillah. Siap. Insya Allah. Insya Terima kasih Allah. banyak Ustaz. Terima kasih banyak, atas Ustaz. closing statement Sama-sama. dan Betul. pemaparan materinya. Betul. Oh ya, teman-teman, abis ini jangan lupa loh ya, kita harus buat schedule di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, jam yang sama seperti hari ini, yaitu jam 15.30 untuk mengikuti Webinar Bismillah Nikah di sesi kedua. Iya, bersama Iya. Ustadz Abu Fida lagi kita Betul. bahas, kita kulik lebih dalam lagi persiapan menikah seperti apa. Betul, dan ada doa khususnya yang kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Terima Baik. kasih banyak Ustadz. Terima kasih Semoga banyak Ustadz Ustadz. sehat Semoga di Ustadz rumah. sehat. Sampai ketemu insya Allah hari Jumat Sampai semuanya. ketemu lagi. Insya Allah, sampai Baik. ketemu kembali Ustadz. Sampai ketemu lagi Ustadz. Baik, Iya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Terima kasih, Ustadz. Ustadz. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sahabat Sahabat Jovisa, Jovisa, semoga di bulan Agustus ini dijauhkan dari yang modus betul, Iya. dijauhkan dari yang modus. dan didekatkan Dan dengan yang didekatkan serius. dengan yang serius, lalu mencintai dengan tulus sehingga bisa ganti status. Iya. Dari kami cukup sekian. Sampai Betul. berjumpa di hari Iya, Jumat. di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.